Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya lisan-lisan kita basahi dengan pujian kepadanya. Kita basahi dengan ucapan Alhamdulillah dan sekurang-kurangnya Alhamdulillah ala kulli hal. Karena sungguh hamba-hambanya yang senantiasa membasahi lisannya memuji Rabbnya dalam setiap keadaan, maka Allah akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat dengan kalimat tersebut. Maka hendaknya terus kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menolong kita, merahmati kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita, sehingga sebagai bukti yang telah nyata, langkah kaki kita di kegelapan malam bisa sampai kepada masjid yang mulia ini, yang menandakan Allah akan menyempurnakan cahaya orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan tentunya kita terus meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tanpa pertolongannya kita tidak akan pernah bisa bertakwa kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya. Maka mintalah kepada Rabbul Alamin, minta pertolongan kepadanya, sebagaimana juga kita meminta kepada Allah banyak kebaikan, ilmu yang bermanfaat, meminta rizki yang thayyib, dan meminta agar amalan kita bisa diterima sebagaimana zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan tentunya kita pun bertaubat kepada Rabbul Alamin. Disunnahkan kita bertaubat. Bahkan Nabi SAW tidaklah akan terbuka 8 pintu surga kecuali dengan ketukan beliau. Namun beliau ternyata bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, beristighfar kepada Rabbul Alamin, membaca Sayyidul Istighfar dan membaca Astaghfirullah atau Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam sehari setidaknya. Maka kita lebih berhak untuk senantiasa bertaubat kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dosa-dosa itulah yang menutupi hati seorang mukmin, yang menutupi dia dari jalan kebaikan, yang mendatangkan banyak musibah. Dan tentunya setelah kita bertobat kepada Rabbul Alamin, maka kita pun berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala, begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan ia petunjuk. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua
Wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Ingat, Allah minta kita sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, tapi bersungguh-sungguhlah. Dan masuklah ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Kenapa? Karena Allah telah pesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Rabbul Alamin, menjadi seorang muslim sejati. Dan seorang muslim sejati itu, maka dia akan menyerah kepada Rabbul Alamin dan bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Allah ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepadanya. Allah panggil kita sebagai makhluk yang bernama manusia agar kita senantiasa ingat, kita ini hanya makhluk yang bernama manusia. Segala sesuatunya terbatas dan akan merasakan kematian. Maka Allah ingatkan, kita diciptakan dari diri yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Lalu dengannya diciptakan pasangan. Maka dengan jalan itu menjadi banyak di antara kita laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah mengajak kita, mengingatkan kita untuk bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah tabarak wa ta'ala memerintahkan kita menjaga hubungan kekerabatan, menjaga silaturrahim, jangan pernah merusaknya, jangan memutusnya. Dan Allah tabarak wa ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita pula, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan ucapan yang jujur, dengan ucapan yang benar, yakni ucapan yang dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Maka duduknya kita di majelis ilmu ini agar ucapan kita benar, agar ucapan kita jujur. Karena ketika ucapan kita di atas kebenaran, di atas ilmu, maka Allah berjanji Allah akan perbaiki amal-amalnya yang tadinya bercampur antara yang hak dan yang batil. Maka Allah jadikan dia kokoh di atas al-haq dan dia membenci setiap kebatilan. Dan setelah itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah bersihkan dirinya. Dan tidak ada jalan lain kecuali dengan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka siapa yang mendapati dirinya demikian, maka sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW dalam setiap khutbah hajatnya pun senantiasa mengingatkan kepada kita umatnya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalam, kalamullah, Al-Quran. Maka seorang mukmin harus akrab dengan Al-Quran, tadabbur dengan Al-Quran, dan kajian kita pun harus isinya adalah Al-Quran. Namun untuk mengetahui isi Al-Quran, sebaik-baik petunjuk, kata Nabi SAW, adalah petunjukku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berpaling kepada sunnah yang lain. Hendaknya seorang mukmin menggigit dengan gigi gerahamnya Al-Quran wa sunnah. Dan siapa yang menggigitnya, maka dijamin tidak akan tersesat abadan, selama-lamanya. Dan Nabi SAW mengingatkan, dan perkara yang buruk dalam agama ini, seburuk-buruk perkara adalah perkara muhdats yang diada-adakan, artinya tidak berlandaskan dengan ilmu. Dan karena ilmu itu tadi qala Allah wa qala Rasul. Dan siapa yang jatuh kepada perkara yang diada-adakan, dia akan terjatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama ini. Dan siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru dalam syariat, maka niscaya dia akan tersesat. Walaupun dipandang indah oleh manusia, disetujui oleh banyak manusia, tapi yang jadi masalah, agama kita telah sempurna. Maka hendaknya seseorang berpegang di atas dinul Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang tersesat, maka tempatnya akan berakhir ke dalam api neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Ummatan Islam, selawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak.
Baik, saudaraku sekalian, tema kita yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah merupakan tema yang sangat penting. Karena apa yang akan kita bahas merupakan sesuatu yang mengenai setiap lini, setiap lapisan. Dia bisa mengenai orang yang masih muda dan begitu pula yang sudah matang, yang sudah tua. Dia bisa mengenai seorang laki-laki dan dia pula bisa mengenai seorang wanita. Dia banyak memberikan jebakan-jebakan orang-orang awam, namun ternyata orang ahli ilmunya pun tidak lepas dari fitnah ini. Dan fitnah ini bernama al-mal, harta. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh para ulama dari ahlus sunnah wal jamaah, yakni tentang perkara fitnah harta. Yang menjadi kaedah yang paling mendasar dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW telah mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Lihat, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Maka setiap orang dan setiap umat itu pasti ada fitnahnya. Dan Nabi SAW langsung mengatakan, wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku, artinya fitnah yang paling besar, yang paling berat untuk umatku adalah harta. Kita sering dengar hari ini Pak, istilah apa Pak? UUD. Bapak sering dengar ya Pak ya? Apa Pak UUD Pak? Nah, yang benar kan Undang-Undang 45 kan? Tapi kita semua paham UUD yakni ujung-ujungnya duit. Nah, saya katakan tadi hampir semua orang terkena. Bahkan kita pun terkena. Namun ada yang Allah selamatkan dan semoga kita termasuk yang diselamatkan. Maka tatkala harta ini luar biasa Pak. Tadi saya katakan bahkan orang berilmunya, ahli ilmunya, tahu sekali, paham sekali ayatnya. Seorang asatid. Makanya Anda juga sering mengingatkan hendaknya ikuti jalannya para sahabat Nabi SAW dan para ulama ahlus sunnah. Bagaimana kalau menjadi asatid, menjadi dai, tetap harus bekerja, tetap harus mencari ma'isyah. Dan para ulama kita telah mencontohkannya. Karena sebagian orang yang ketika dia menjadikan justru dakwahnya menjadi tempatnya ma'isyah, apa yang terjadi? Akhirnya menjadi dai sesuai dengan pesanan. Tidak berani menyampaikan yang hak karena takut nggak diundang lagi. Apalagi masjidnya masjid besar. Kalau masjid besar ngundang, jadwal selalu ada. Kalau masjid kecil ngundang, afwan, penuh, padat merayap. Tapi kalau masjid besar, tenang, bisa dikondisikan. Kenapa? Karena amplopnya tebal. Ini terjadi. Padahal telah dijelaskan dalam Al-Quran, seluruh dakwah para nabi, seluruh para nabi dan rasul, mereka mengatakan kami tidak meminta upah, tidak meminta upah, tidak meminta ujrah, karena kita dakwah ad-da'wah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Bukan dilarang, boleh seseorang diberikan lalu dia mengambilnya untuk kepentingan dakwah, nggak ada masalah. Tapi ketika niatnya sudah jelas,
untuk mendapatkan harta, maka ini berat. Ya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kalian akan mendapati seseorang yang lebih rakus, bayangkan Pak, bahasanya Pak, lebih rakus daripada serigala yang keluar dalam keadaan lapar, lalu di hadapannya ada segerombolan domba. Kira-kira gimana tuh Pak? Sadis gak Pak? Sadis. Tapi ada yang lebih rakus dari itu. Siapa? Orang-orang yang mencari perkara dunia dengan perkara akhirat. Dia menjual agamanya dengan harga yang murah. Hari ini terjadi? Nah, terjadi. Dakwah dijadikan komoditi untuk ekonomi. Ini nggak benar. Ya. Makanya saya termasuk yang setuju dengan para ulama kita yang menasehatkan, contohnya dakwah yang utama yang baik di masjid. Di masjid. Karena sebagian sekarang ada yang dakwahnya di hotel. Ya. Harus berbayar. Nah, kalau antum bayar, siapa yang datang berarti? Orang-orang kaya. Orang miskin bisa mendekat? Nggak bisa. Padahal ingat, ketika Abu Sufyan belum masuk Islam ditanya oleh Raja Heraklius, siapa yang banyak mengikuti ajaran yang engkau tuduh Nabi ini sebagai pendusta? Orang-orang kaya atau orang-orang lemah? Lalu kata Abu Sufyan apa? Orang-orang lemah. Apa kata Heraklius? Begitulah dari dulu para nabi itu diikuti oleh orang-orang lemah. Artinya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dekat dengan orang-orang miskin. Maka jangan bikin kajian khusus orang-orang kaya. Jadikan bersatu kaum muslimin. Dan di mana bisa bersatu Pak? Di masjid. Ya. Pakai manajemen, ya. Sekarang gitu ya Pak ya, ada ya. Mau ngundang ustadznya, udah ngobrol lu sama manajemennya. Ya Allah, ini mau dakwah, mau jadi artis antum. Ya. Maka guru-guru kita ya menasihatkan agar kita tetap berdakwah dengan tujuan yang mudah. Ya akhi, antum kalau ke Madinah, antum mau bertemu Syekh Abdul Razak, antum mau bertemu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya mudah. Gak ada tuh ring satu gak ada. Begitu terbukanya. Antum tahu Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala diceritakan oleh muridnya Pak. Saking tawaduknya beliau. Beliau itu Pak kalau hari Sabtu diceritakan beliau selesai dari masjid maka beliau berjalan dan beliau mengumpulkan kertas-kertas bekas gula tuh kecil-kecil dan beliau membawa pena. Setiap ketemu jalan ada orang menyapa lalu bertanya ya Syekh, dituliskan jawabannya sama beliau. Karena beliau memang terkenal kalau jawab tuh rinci Pak. Sampai-sampai dikatakan kalau seseorang bertanya kepada Syekh Utsaimin tidak akan ada celah untuk bertanya kembali. Luar biasa nggak kalau jawab? Lengkap sekali Pak. Karena beliau memang alimnya luar biasa. Tulis sama beliau, kasih. Jalan lagi ada orang tulis. Allahu Akbar. Ini ulama kita mencontohkan yang demikian. Ya, begitu terbukanya beliau kepada umat. Karena jauh daripada fitnah harta. Beliau sebelum wafatnya Pak ditawarkan rumah oleh raja pada saat itu. Lalu beliau ketika dipaksa untuk menerimanya dan beliau gunakan rumah itu untuk penampungan orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Allahu Akbar. Dan beliau tetap tinggal dalam rumah yang sangat sederhana. Ya. Maka inilah ya contoh dari ulama kita. Ya, maka jauhi dari fitnah harta, tidak tenggelam di dalamnya. Maka kaidah yang paling dasar ingat tadi dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, wanti-wanti, hati-hati. Maka fitnah ini banyak Pak, tapi fitnah yang paling besar wa fitnatu ummati al-mal. Nabi sudah ingatkan. Dan ucapan Nabi itu hakun, wahyu, petunjuk. Maka berhati-hati wahai saudaraku dengan fitnah harta. Kemudian di dalam hadis Bukhari dalam sahihnya antum bisa menemukan Nabi SAW mengatakan ta'isha abdud dinar
wa abdu dirham wa abdu hamisah. Kata Nabi SAW, binasa, celaka. Siapa Pak? Hambanya dinar, hambanya dirham, dan hambanya khamisah, pakaian. Allahu Akbar. Ini menandakan di dalam hidup di dunia ini ada yang menjadi hamba Allah dan ada yang menjadi hamba dunia, yakni hambanya dinar, hambanya dirham, dan hambanya khamisah. Naam, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari terjadi. Tiap hari seluruh waktunya habis digunakan hanya untuk menghitung yang namanya dinar dan dirham. Terlalu difikirkan jumlah uang keluar dan uang yang masuk, tapi nggak pernah menghitung dosa-dosanya. Ya, pedagang, ya, sore-sore mau tutup buku, tutup toko, dihitung, wah rinci sekali, ini kenapa tadi, ini apa, masuk berapa, ini berapa, lihat. Tapi tidakkah dia ketika zikir petang, lalu dia tadabbur Al-Quran, lalu dia menghitung-hitung dosanya, dari pagi bikin dosa apa? Dia lupa. Dan orang-orang yang menjadi hambanya dunia, hambanya dinar, dirham, khamisah, maka dia akan menjadi hambanya hawa nafsu. Apa yang terjadi? Dalam surat Al-A'raf, kamathali, permisalannya seperti anjing, kata Allah. Anjing itu gimana Pak? Yalhath, yakni menjulurkan lidahnya. Pernah lihat anjing Pak? Kata Allah, kalau dikasih dia menjulurkan lidahnya, enggak dikasih pun menjulurkan lidahnya. Hina sekali. Menjadi hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya khamisah. Maka di sini, ya, banyak sekali seseorang terkena fitnah harta, sehingga sampai-sampai Nabi SAW mengatakan binasa. Binasalah hambanya dinar, dirham, dan hambanya pakaian. Baik. Ayat terpanjang wahai saudaraku di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat berapa? 282. Bicara tentang apa Pak? UUD, ujung-ujungnya hubungannya dengan harta. Ya Pak ya? Lihat. Ya. Padahal kalau kita tanya Pak, mana lebih penting sholat dengan sodakoh? Mana lebih penting antara sholat dengan muamalah harta? Tetap sholat lebih utama. Tapi Allah hanya memerintahkan sholat dengan begitu simpelnya, dan kita suruh mengikuti Nabi SAW. Tapi ketika masalah harta, Allah turun tangan, disebutkan, dijelaskan. Ya, ketika juga bicara masalah waris, Pak, kan masalah harta nih, ya. An-Nisa 11, 12, 13, 14. Ketika disebutkan tentang bagaimana pembagian waris, Allah ingatkan, yang mau ikut hukum-hukum Allah, baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai. Dan siapa yang melewati ketetapan hukum-hukum Allah, maka baginya neraka khalidina fiha. Tapi pertanyaannya apa lagi pas bagi waris Pak? Yang banyak Pak, yang di sini insya Allah jamaah Al-Muhajirin, ya, insya Allah mengikuti surat An-Nisa ayat 11, 12, 13. Ya, tapi pertanyaan ana, yang banyak KTP Islam, tapi ketika bagi waris sama rata dengan berbagai alasan. Ya Pak ya, terkena fitnah harta. Allahu Akbar. Padahal Allah katakan tadi, ya, ancamannya bukan
sembarangan. Ini ancamannya sangat besar. Maka lihat dalam surah Al-Anfal, ya, di ayat ke-28 dalam potongannya dikatakan, Allah sampai mengatakan wa'lamu. Allah perintahkan untuk kita mengilmui, wa'lamu, ketahuilah kata Allah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Dan Allah mendahulukan harta, Pak. Baru setelah itu anak. Begitu besarnya fitnah harta. Maka Allah sudah ingatkan juga, ketahuilah, ilmuilah, betul-betul pahami, hati-hati wahai hambaku. Kira-kira begitu, Pak. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Maka ayat yang hampir semua kita menghafalnya, kita sering membacanya, Allah katakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian dengan perbuatan bermegah-megahan. Dengan apa bermegah-megahan manusia? Dengan harta. Dan kalau antum baca surah Al-Hadid, ya, di ayat yang ke-20, itu inti dari dunia, Pak. Ketika kita disuruh mengilmui tentang dunia, dunia itu bagaimana, Pak? Awalnya bermain, main. Anak kecil main gak, Pak? Main. Bermain, main. Sudah tumbuh remaja, maka dia suka berhias menuju kematangan itu. Sukanya berhias. Oh, suka pakai baju yang bagus, pengen dilihat orang begini, pengen begitu, ya. Ketika sudah berhias, setelah itu apa? Mereka akan bermegah-megahan, mengumpul-ngumpul. Kumpul. Masuk fase sudah tua, berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Oh, saya punya ini, perusahaan saya di sana, ini di sana. Anak saya satu di sini, cucu saya di Amerika. Kan gitu tuh, ya. Ya kan, Pak? Seperti itu semua tuh. Allah sudah gambarkan. Awalnya bermain-main, lalu berhias, lalu kumpul-kumpul, berbangga-bangga, setelah itu berbangga-bangga. Lalu kata Allah, perumpamannya seperti para petani yang menanam tanaman indah, setelah menguning dari hijau, lalu menguning indah sekali. Bapak-bapak ada yang pernah punya kampung di sini, kalau datang ke sawah, melihat ketika sawah itu menguning sejauh mata memandang. Ada yang pernah lihat, Pak? Indahnya luar biasa, Pak. Saya pernah soalnya. Indah luar biasa. Tapi setelah itu kata Allah, tiba-tiba kami hancurkan seperti tidak ada. Lalu Allah mengatakan dunia itu mata'ul gurur. Apa itu mata'? Mata' itu yakni kesenangan yang ada expirednya, Pak. Ya. Antum makanan, ya, kita beli makanan enak, ya. Antum beli nasi uduk enak. Berapa lama enaknya, Pak? Habis beli paling sejam 2 jam. Coba lewat 3 jam aja antum makan, udah rasanya beda. Gitu ya, Pak, ya? Ya? Antum punya istri cantik, ya. Berapa lama cantiknya, Pak? Nah, yang ketawa yang pengalaman nih, ya. Ibu-ibu juga gitu, punya suami tampan. Berapa lama tampannya? Setelah itu lebih banyak minta dikerokin. Ya. Tangan kanan kerokan, tangan kiri balsem, ya itu baunya kamar berubah. Yang tadinya semerbak, harum-haruman, sekarang baunya bau balsem dan bau. Semuanya mata ada expirednya, nggak bisa bertahan lama. Sementara Allah tawarkan kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Tapi begitulah manusia bermegah-megahan. Hingga kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang lahat. Baru sadar manusia. Kata Nabi SAW, ya ibn Adam, anak Adam itu, Pak, ketika dia telah diberikan 2 lembah harta, dalam riwayat lain 2 bukit harta. Isinya apa, Pak? Emas, Pak. Bukan rupiah, Pak, emas. Ada yang punya emas 1 kilo di sini? 2 kilo. Ini 2 lembah, Pak. Banyak ya, Pak, ya?
Tapi kalau ada seorang telah diberikan demikian, menurut Bapak apakah dia akan berhenti, Pak? La. Kata Nabi SAW, dia akan cari yang ketiga. Allahu Akbar. Dengan segala alasan, oh ini untuk ini, oh ini untuk itu. Padahal khawatir namanya tergeser di ranking majalah Forbes. Ada orang seperti itu, Pak. Ya. Kapan dia akan puas? Hatta zurtumul maqabir. Kata Nabi SAW, hatta sampai mulutnya ditutupi dengan at-turab, tanah. Sampai dia mati, baru dia berhenti. Itu anak Adam. Allahu Akbar. Ya. Kemudian fitnah harta ini begitu beratnya, Pak. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Munafiqun. Lihat, fitnah harta ini diletakkan dalam surat Al-Munafiqun. Ya. Artinya orang-orang munafik yang punya sifat kemunafikan itu cenderung terkena fitnah harta. Ya. Dan Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Lihat. Kata Allah tabaraka wa taala, dipanggil orang-orang yang beriman, dan kita harus selalu ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud, pasang telinga kita baik-baik. Ini pesan yang penting dari Allah. Karena Allah panggil secara khusus. Kata Allah, jangan harta dan anak-anak kalian. Lihat, lagi-lagi harta nomor satu diletakkan sebelum, yakni anak-anak. Itu dapat memalingkan kalian dari zikrullah, mengingat Allah. Dahulu Pak, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia punya kuda yang bagus. Dan sampai hari ini orang kalau punya kuda tuh pasti orang kaya, betul nggak Pak? Ya. Antum punya Mercy masih biasa, tapi punya kuda, wah itu nggak sembarangan Pak. Orang yang punya kuda, apalagi kuda-kuda perang yang tinggi ya. Bukan kuda biasa, ini kuda-kuda perang yang besar. Maka pernah terlalaikan Nabi Sulaiman alaihissalam dari zikrullah. Sebentar. Antum tahu beliau sembelih semuanya. Sembelih semua. Allah. Begitulah ya para nabi dan rasul ya, tidak mau memalingkan dirinya dari zikrullah ya. Karena ketika seseorang jatuh kepada itu sampai dia memalingkan dari zikrullah, mengingat Allah gara-gara fitnah harta, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah Jalla wa ala, karena mereka itulah orang-orang yang merugi, sangat merugi. Surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Ya. Maka hati-hati wahai saudaraku, ya. Begitu pula ketika Allah mensifati orang munafik dalam surat At-Taubah. Kata para ulama dalam ayat yang ke-55, ya. Orang-orang munafik, Pak. Kata Allah tabaraka wa taala, fala tu'jibka, jangan, yakni engkau itu takjub gitu loh ya. Jangan takjub, kan ada sebagian orang kalau ngelihat, wah hebat dia ya mobilnya, wah rumahnya, enggak boleh. Ya, karena kata Allah tabaraka wa taala, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian takjub kepada harta dan anak-anak orang-orang munafik. Menandakan apa Pak? Orang munafik itu hartanya banyak. Ya. Dan mereka biasanya dengan hartanya itu lalai dari zikrullah, bahkan memusuhi agama yang mulia dengan segala cara yang mereka lakukan. Maka hati-hati wahai saudaraku. Karena sebagian orang hari ini, wah ngelihat si fulan luar biasa ya. Tapi buktinya kok hartanya dia makin banyak ini. Enggak ada hubungannya ya akhi. Ya, enggak ada hubungannya. Bahkan Allah telah katakan orang munafik itu hartanya banyak, makanya jangan kagum dengan mereka. Karena sungguh Allah akan menyiksa orang munafik dan orang kafir 2 kali, Pak, dengan hartanya, di dunia dan di akhirat.
Gimana disiksa di dunianya, Pak? Orang-orang kafir, Pak, dan orang munafik, Pak. Ketika mereka telah memiliki harta dengan nilai tertentu, Allah letakkan di pelupuk matanya lebih dari itu. Miskin lagi dia. Lihat makanya. Padahal makannya ternyata cuman pakai pecel, Pak. Bapak tahu salah satu pemilik shareholder terbesar bank ribawiyah, bank konvensional di Indonesia ini. Wah, hartanya banyak. Makannya cuma apa, Pak? Pecel. Bapak tahu pecel kan? Ya itu. Jangan tertipu, Pak. Ya. Ada seseorang tertipu, wah dia begini, dia begitulah. Kebahagiaan seorang tuh bagi seorang mukmin, hartanya itu dilihat dari sisi keberkahan. Apa itu keberkahan, Pak? Kasratul khair, kebaikan yang banyak. Dengan hartanya dia menyambung silaturahim, dengan hartanya dia bisa jihad fi sabilillah. Dia menolong saudaranya, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji dan umrah, memberikan hadiah kepada tetangganya. Maka ini harta yang berkah. Ya. Punya mobil, mobilnya kemana? Masjid, silaturahim, urus keperluan anak, keperluan keluarga, kajian. Allahu Akbar, ini keberkahan. Tapi ada orang punya mobil, Pak, ya, nggak jauh-jauh, Pak, ada di Depok sini, Pak. Dia punya mobil 100, Pak. Ya, 100, Pak. Itu buat ganti olinya aja Bapak bisa bayangin kan? Jadi setiap hari dia muter, Pak, ganti, Pak. Habis ini pakai, besok pakai mobil yang kedua, besok pakai mobil ketiga. Nggak ada faedahnya. Apa faedahnya? Ya. Hatta antu ketika seseorang telah wafat, apa yang diingat oleh manusia, Pak? Legacy seseorang kan? Apa yang pernah dia lakukan kebaikan? Bukan jumlah hartanya, orang udah lupa. Ya. Maka harta ini begitu beratnya. Dan wahai saudaraku sekalian, ingat bahwa pertanyaan pertama, ya, ketika seseorang membawa tanggung jawab tentang harta di hari kiamat, itu sudah mencukupkan seseorang banyak yang jatuh ke dalam api neraka. Dari mana engkau mendapatkannya? Ini pertanyaan, Pak, yang pertama. Itu sudah cukup banyak sekali nanti orang-orang masuk neraka. Nih makanya ngerinya fitnah harta. Kalau engkau selamat dari pertanyaan yang pertama, maka bersiaplah dengan pertanyaan yang kedua. Kemana engkau infakkan? Allah. Maka jangan menganggap sepele, Pak, masalah harta ini. Dari mana kita mengambilnya? Bukankah ada dahulu yang ikut bersama Nabi SAW perang, cuman mengambil tali sepatu, Pak, ghanimah yang belum dibagikan, satu tali sepatu. Kata Nabi, hiya finnar, orang itu berada di neraka. Satu dirham dari perkara yang haram telah mencukupkan menjadi hujjah atas seseorang dibakar di dalam api neraka. Maka perhatikan baik-baik, wahai saudaraku, tentang harta ini. Maka ada seseorang, Pak, selesai kajian ya di majelisnya Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, maka dia minta, ya Syekh, doakan saya ya Syekh, agar Allah menambahkan harta saya. Apa kata Syekh Abdul Razak? Ya akhi, wahai saudaraku, demi Allah, apa yang ada di tanganmu hari ini itu sudah cukup merepotkanmu nanti di hadapan Allah. Lihat bahasa beliau. Apa yang ada di tanganmu hari ini itu sudah cukup merepotkanmu di hari kiamat. Maka hendaknya seorang mengatakan kul, ucapkanlah, kata Allah, mintalah, Rabbi zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Adapun harta, kita minta yang thayyib, cukup kita minta yang baik, yang halal, supaya kita amal-amal kita akan diterima. Bukankah ada seseorang yang ketika berdoa dengan mengangkat tangannya dalam keadaan kusut masai, lalu dia menyebutkan lagi asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb, tapi kata Nabi SAW doanya ditolak. Kenapa? Makanannya dari perkara yang haram, pakaiannya dari yang haram. Bagaimana doanya akan diangkat? Lihat betapa beratnya fitnah harta. Maka perhatikan, saudaraku, hari ini banyak orang sudah tidak peduli mana halal mana haram. Maka perhatikan, kalau kita melihat sudah jelas ini keharamannya, maka hendaknya kita
tinggalkan. Ya. Taib. Maka bagaimana kita menyikapi harta ini sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Maka yang harus diperhatikan wahai saudaraku, yakni yang pertama, bahwa harta itu secara zat dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah pun, kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah maka tidak dicela dan tidak dipuji. Ini yang pertama, antum harus ingat. Harta itu dalam Islam tidak dicela dan tidak pula dipuji. Semua kembali kepada pemiliknya. Ini yang menjadi kunci poinnya. Karena Allah punya hamba-hambanya yang Allah takdirkan menjadi kaya, dan ada yang ditakdirkan menjadi miskin, yang hartanya sedikit. Ya. Nabi SAW di penghujung hidupnya, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bukankah pernah 3 bulan berturut-turut kompornya nggak nyala? Kalau hidup di zaman ini, ya Pak ya, mungkin sebagian orang akan mengatakan, kok saya begini amat ya? Padahal kan saya orang bertakwa. Ya. Begitu nggak Pak? Begitu. Ada orang mengkaitkan kalau bertakwa harusnya duitnya banyak. Ada yang seperti itu. Kan saya sudah rajin sholat duha. Ya. Padahal tidak demikian wahai saudaraku. Semua itu telah Allah takdirkan. Ada yang Allah lebihkan dan ada yang Allah batasi. Itu semua dengan hikmah. Ada nabi yang paling kaya tadi, Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbih. Semua ini, semua itu keutamaannya dari Allahu Jalla wa'ala. Dia mengakui. Bahkan sahabat Nabi, dari 10 orang yang pasti masuk surga, ada orang kayanya enggak? Ada. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Itu semua mereka kaya. Maka tidak masalah. Tapi yang jadi masalah bagaimana menyikapi ketika Allah uji kita dengan kekayaan. Jadi jangan sampai salah nih Pak. Karena sebagian juga ada orang yang salah paham ketika hijrah, dia belajar Islam, belajar ahlus sunnah, betul-betul ingin menjadi seorang muslim yang baik. Wah, saya tinggalkan aja semuanya Ustaz. Saya sekarang jualan madu aja sama kurma. Ada yang seperti itu. Ini enggak, juga tidak dibenarkan pemikiran seperti ini. Ya. Tapi bagaimana kalau dia menjadi seorang profesional, jadilah profesional yang bertakwa kepada Allah. Menjadi pedagang, jadilah pedagang yang transaksinya semua sesuai dengan syariat. Itu yang harus dipikirkan. Ya. Maka kembali kepada pemilik hartanya, Pak. Nabi SAW, Pak, ya, kita mendapati dalam riwayat muttafaq alaih, ya, beliau berdoa kepada Rabbul Alamin. Kata para ulama, Nabi SAW berdoa dalam riwayatnya, yakni Allahumma inni a'udzubika wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Lihat, Nabi SAW meminta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya fitnah al-ghina, kekayaan. Ini menandakan adanya keburukan dari fitnah kekayaan. Makanya Nabi berlindung dari fitnah tersebut. Betapa banyak orang Pak ketika sudah kaya, lulus gak ujian? Contoh sederhana kita aja deh Pak. Bapak sekarang duduk di kajian, saldo Bapak berapa? Gitu loh. Kita jujur aja. Kalau kira-kira sekarang saldo Bapak ada 1 T, belum tentu loh Bapak duduk di sini loh Pak. Benar, demi Allah. Antum nih punya saldo 1 T, belum tentu duduk di masjid. Kemana antum? Ditelepon. Pak Sahroni lagi di mana nih? Oh, ini lagi di Singapura Ustaz. Oh, maafan lagi sibuk, banyak bisnis yang belum selesai. Ini ada ketemu klien lagi dan seterusnya. Besok lagi ditelepon di Swiss dia. Kan gitu Pak? Kenapa? Saldonya 1 T. Tadi keburukan. Fitnah al-ghina. Enggak mudah ya akhi. Ya. Enggak mudah. Antum punya handphone. Berapa banyak yang bisa sanggup bertahan punya handphone bagus, dia bukanya Al-Quran, baca terus, Masya Allah. Tapi ada yang sudah, enak nih nonton itu, tiap hari nonton YouTube, murojaahnya Instagram,
Facebook, jawabin komen-komen, ya Allah, ada itu. Sejam, 2 jam, 3 jam habis. Padahal baca Quran 45 menit 1 juz. Kitab-kitab para ulama nggak dibaca, banyak banget buku bisa dibaca. Sekarang ada e-book, ya kan? Sempatkan murajaah hadis Nabi SAW, asar-asar para sahabat. Nggak ada waktu, tapi giliran murajaah Instagram, berita, wah luar biasa. Gimana nih perang ini nih, ya? Wah kok gini, kok gitu. Padahal sudah dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizallahu taala, kata beliau, siapa yang mau mencari kebenaran, bacalah Al-Quran. Dan siapa yang mau melihat banyak kedustaan, bacalah koran. Nah, iya, makanya yang suka baca-baca berita internet terus, koran-koran, demi Allah, itu tergantung framing siapa yang mau bikin. Ya, maka akhirnya tergiringlah opini, berpikir yang tidak semestinya dia pikirkan. Maka Nabi SAW, Pak, berlindung dari keburukan al-ghina, kekayaan. Dan Nabi pun berlindung dari fitnahnya kefakiran. Fakir juga gak mudah. Tapi Nabi mengawalkan, lebih mendahulukan fitnah kekayaan. Kenapa? Karena diberikan kekayaan lebih berat ternyata. Lebih berat. Berapa banyak orang ketika diberikan kekayaan jadi ujub, jatuh kepada kesombongan. Ya? Lihat dakwahnya para nabi. Makanya tadi kata Abu Sufyan, yang paling banyak menerimanya langsung mau ikut yang orang-orang lemah kan? Kalau orang-orang kayanya gimana? Oh tunggu dulu, Anda kan yang punya ini, yang punya ini, punya itu. Antum siapa? Makanya kenapa orang-orang Yahudi pun tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang satu datangnya dari nasabnya bangsa Arab, yang kedua ya kok miskin gini. Mereka berharap Nabi yang datang kepada mereka seperti Daud alaihissalam, seperti Sulaiman alaihissalam. Nah itu baru kami beriman tuh, selevel pemikirannya. Nah ini kok orang-orang sok lukun, miskin. Itu Pak, orang kaya susah. Coba kita ngomong sama orang kaya, sampaikan ini yang hak. Kadang-kadang wah, antum kalau mikir gitu susah dia maju. Gitu kita gitu nih. Terlalu kaku. Kita nih kalau bisnis harus fleksibel. Maksudnya fleksibel itu gimana? Ternyata maksudnya fleksibel artinya 3H, Pak. Halal, haram, hantam. Nah, itu. Ya. 3H, ya. Halal, haram, hantam kata orang-orang sekarang, ya. Maka ini tidak benar. Maka kata para ulama, ujian bukan hanya pada kemiskinan tapi juga kepada kekayaan, ya. Maka Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Anbiya, ya, ketika Allah mengingatkan manusia tentang akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ya, maka kami akan uji kamu dengan keburukan dengan kebaikan sebagai cobaan. Dan begitu pula di situ maksudnya kata para ulama termasuk al-ghina wal faqr, ya ini kekayaan dan kemiskinan, antara seorang punya harta dan tidak memiliki harta. Tapi lihat komentarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum yang patut dicatat dengan tinta emas. Kata beliau, ya, al-ghina wal faqr, ya. Bahasa beliau adalah kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan. Lihat bahasa beliau, adalah dua tunggangan yang pasti akan engkau tunggangi salah satunya ketika engkau hidup di dunia. Terkadang engkau mungkin di atas, mungkin engkau di bawah, atau terus di bawah, atau terus di atas, ya. Tapi semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau. Maka jangan sampai tertipu, ya, jangan sampai tertipu. Maka beliau radhiyallahu anhum ketika membuka Syam, maka beliau memakai pakaian yang bertambal. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Allahu akbar. Ya, biasa. Karena beliau sudah paham orang, makanya ketika sudah sampai pada tingkatannya, Pak, Allah berikan ilmu, maka kita semua akan sadar harta itu, ya, harus berada di tangan, bukan berada di hati. Itu Allah berikan, ya, taufiknya kepada hamba-hambanya yang dipilih, ya.
sehingga dia sadar bahwa harta itu ada di tangan, bukan berada di hati. Yang berbahaya ketika harta sudah di hati, walaupun dia miskin, Pak. Makanya lihat perbedaannya. Ada orang yang miskin, gak punya harta sama sekali, Pak. Lalu dia mengatakan, dia melakukan ghibtah. Lihat si fulan punya harta dikasih Allah, siang malam dia infakkan untuk fi sabilillah. Maka dia katakan, seandainya aku punya seperti si fulan, maka aku akan melakukan yang sama. Dia tak punya hartanya, Pak, tapi kata Nabi dia mendapati pahala seperti saudaranya. Kenapa? Karena dia punya niat. Tapi ada juga orang miskin yang tidak berilmu. Apa yang terjadi ketika melihat orang, ya, dalilnya apa? Antum lihat surat Al-Qasas ayat 79-80 tuh, kalau tidak salah. Ketika Qarun lewat dengan seluruh onta-ontanya membawa harta yang begitu banyak, semua orang kagum mengatakan, seandainya kami bisa mendapati semisal yang seperti Qarun. Apa kata orang-orang yang berilmu? Wailakum, celaka kamu. Kebinasaan tuh, celaka. Kenapa, Pak? Karena yang dia inginkan dunia. Dan Allah sengaja memberikan akhir dari Qarun tenggelam, dikebumikan, ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa'ala semuanya, agar manusia menjadi pemikiran apa yang ternyata dia bangga-banggakan, dia kumpulkan, berakhir dengan tenggelam. Allah Akbar. Jangan tertipu, Pak. Ya. Maka hidup di dunia ini, Pak, orang yang diberikan nikmat oleh Allah, ya, rizki kita yang sesungguhnya, ingat, Pak, cuman 3 kata Nabi SAW. Cuman 3. Ya. Apa, Pak? Yang pertama, yakni sehat badan kita, Pak. Ya. Sehat, Pak. Gak usah bicara dulu sakit ginjal, gak usah bicara sakit diabetes, sakit gigi aja. Bisa sarapan kira-kira? Udah susah, Pak. Nyut-nyut itu sakitnya luar biasa. Sehat badan kita, Pak, tapi yang kedua apa? Kita butuh keamanan. Coba antum terdengar dentuman bom di mana-mana. Atau jangan-jangan dikejar-kejar KPK. Masih enak tuh hidup. Udah gak enak. Hatta antum punya saldo 2 digit, 3 digit, mau 6 digit kayak mau berapa, udah gak enak udah. Ya. Dan yang ketiga kata Nabi, ada makanan hari ini. Kenapa makanannya hari ini, Pak? Karena kita semua sepakat hari esok belum tentu hari kita. Berapa banyak yang paginya kita berbicara, ngobrol sama seseorang, ternyata kita mendapati khabar di waktu sore atau di waktu malam, si fulan telah wafat. Allahu Akbar. Ya. Maka cukupkan makanan hari ini. Ya. Nggak usah mikir terlalu panjang. Ada orang sampai mikirin harta, oh, nanti buat cucu saya, nih buat anak saya, buat gini. Ya Allah, seolah-olah dia ikut nulis catatan takdir tuh di Lauhul Mahfuz itu. Nggak usah, setiap orang sudah membawa rizki. Maka anak-anak kita berikan mereka ilmu, khususnya adalah ilmu agama, akidah yang sahih, akidah yang kokoh, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tegakkan di atas akidah demikian. Setelah itu dunia pasti akan menyempurnakan mereka, tidak akan ada yang tersisa. Demi Allah, pasti akan dia dapati, karena Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Dan kita harus ingat, pena telah diangkat dan tinta telah kering. Semua telah ditakdirkan, ya. Gak akan bisa lepas dari ketentuan Rabbul Alamin, ya. Taib. Maka karena harta tadi tidak dipuji dan tidak dicela, ya, maka tergantung pada pelakunya, Pak. Sampai-sampai Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ketika banyak pendapat yang berselisih, Pak, tentang siapa yang lebih afdal, orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar. Karena dua-duanya kan fitnah kan, al-ghina wal faqr. Maka Syekhul Islam, ya, dengan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala, beliau mengatakan yang paling afdal, yang paling bertakwa di antara mereka. Lihat jawaban beliau. Yang paling bertakwa. Kenapa? Karena beliau berhujjah dengan surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, yang paling bertakwa. Jadi menjadi orang kaya yang bersyukur, kalau dia lebih bertakwa maka dia lebih baik. Atau menjadi orang miskin yang bersabar, dia lebih bertakwa, itu pun lebih baik. Tergantung. Maka kekayaan dan kemiskinan ini dua-duanya hanyalah ujian pakaian yang hanya sifatnya sementara. Maka jangan sampai kita tertipu, ya. Jangan sampai kita tertipu, ya. Kemudian kata Syekhul Islam, harta itu butuh kesabaran, kekayaan itu butuh sangat kesabaran, ya. Karena begitu banyak manusia itu ketika tidak sabar, apa yang terjadi? Yang pertama kata beliau akan menjadi bakhil. Akan menjadi bakhil dengan harta itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lihat, ayat yang biasa kita baca dalam surat Al-Adiyat, ya. Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil. Kenapa, Pak? Karena cintanya kepada harta, kata Allah. Bakhilnya luar biasa, ya. Dikekepin terus, ya. Dia tidak mau membelanjakan di jalan Allah Jalla wa Ala, ya. Kemudian juga dalam surah Al-Fajr kata Syekhul Islam, wa tuhibbunal malla hubba jamma. Dan kamu itu, kata Allah, manusia mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Karena bahasanya di sini hubba jamma. Coba bayangkan. Dengan kecintaan yang sangat berlebihan, itu maknanya. Sangat berlebihan, luar biasa, ya. Karena lihat, Pak, fitnah harta, gara-gara harta bahkan ada orang menggadaikan apa? Istrinya. Ini kan kejadian kan? Sahih, Pak. Istrinya, Pak, dijual untuk mendapatkan harta. Allahu Akbar. Seorang istri tidak setia kepada suaminya juga gara-gara harta. Ya. Maka betapa banyaknya, ya, beratnya fitnah harta ini, ya. Maka seseorang hendaknya harus betul-betul berhati-hati, ya. Dan Nabi SAW sangat mengkhawatirkan, Pak, terhadap harta, ya. Lihat kata Nabi SAW, Pak, dalam hadis Bukhari dalam sahihnya, ya. Kata Nabi SAW, ya, fawallahi, Nabi mengawali dengan sumpah, Pak. Apa makna sumpah, Pak? Menguatkan sebuah statement. Maka Nabi mengawali dengan sumpah, fawallahi, kata Nabi SAW, aku tidak khawatirkan, ya, yakni kata Nabi, lal faqra ahsya alaikum. Aku gak khawatir tuh kefakiran atas kalian. Bukan kefakiran tuh yang aku khawatirkan atas kalian, walakin, akan tetapi apa yang paling aku khawatirkan, ahsya alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tapi dibukakannya kalian tuh, yakni dunia. Dan dunia salah satunya tadi perkara yang paling besar apalah harta. Itu yang paling Nabi khawatirkan. Karena kalau orang yang fakir, Pak, tapi dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, insya Allah dia masih bisa selamat. Dia bisa, ya, lebih sedikit. Dia hanya cukup bersabar untuk tidak, ya, yakni mengikuti apa-apa yang ada di dunia ini. Tapi ketika seorang dibukakan justru, wah, berat, Pak. Ya. Antum tadi Anda katakan punya saldo 1T itu berat, Pak. Hah? Baru keluar rumah aja udah beda itu, keluar 1T itu. Ya, Pak, ya? Kalau 1T kan mobil antum udah pakai mobil paling bagus kan? Itu baru di jalan aja, Pak. Itu udah banyak tuh bisa bikin dosa tuh. Ngelihat mobil orang lain, jelek ini mobil ini, aduh ngapain ini mobil jelek. Kan gitu kan? Ada motor lewat, aduh motornya bikin macet aja gitu. Mulutnya, lisannya menjeleknya karena merasa dirinya besar. Karena dia punya uang banyak, Pak. Diajak makan sama temannya, ketemu teman SMA, SMP, makan situ enak wartegnya. Duh, takut sakit perut saya di situ. Janganlah. Cari yang nyaman untuk kita ini. Ya gitu. Udah anti itu, Pak. Ngelihat orang jualan di gini hina semua, kayak seolah-olah tuh seperti, padahal ternyata orang-orang kaya pun banyak kena penyakit autoimun, penyakit ini, penyakit itu. Katanya makanannya sehat, ya, Pak, ya. Tapi kena juga kan? Kita harus yakin bahwa penyakit itu datangnya dari
Allah yang uji. Walaupun kita tetap berusaha untuk hidup sehat, tapi jangan kita terbiasa. Itu ada orang, ya, karena tadi itu hartanya sudah banyak, memandang orang jadi rendah, ya. Maka Nabi khawatirkan bukan kefakiran, Pak. Yang Nabi khawatirkan justru, dan kita harus sadar, Pak, Islam dahulu bisa menguasai, menaklukkan Persia dan Romawi, Pak, ketika di masa para sahabat. Gimana kehidupan mereka, Pak? Coba kita tanya. Masjid mereka seperti apa, Pak? Ketika bisa menjadi golongan yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Masjidnya kayak kita gini nggak, Pak? Karpetnya tebel nih, Pak. Tadi saya enak sujud tuh, Pak. Sementara Nabi SAW dulu masjidnya gimana? Pasir. Tapi keluar generasi yang menaklukkan Romawi dan Persia. Ketika harta sudah berkumpul banyak, Khilafah Utsmaniyah, apa yang terjadi, Pak, setelah itu? Rebutan kan? Padahal antum kalau naik pesawat, Pak, saya sering ingat, kita kalau naik pesawat pas take off kan baru masih kelihatan tuh. Bapak lihat coba, Pak, rumah-rumah, mobil tuh kayak apa, Pak? Kayak gentong-gentong aja, Pak, kecil tuh. Itu tuh yang rebutin sama manusia tuh. Sampai seseorang berpisah antara saudara dengan saudara, antara sahabat dengan sahabat. Makanya paling ngeri, Pak, kalau udah masalah harta. Makanya saya sendiri kalau saya bisnis, Pak, ada teman saya ikut dong, kongsi dong kita. Saya bilang enggak usah. Nanti takut berantem. Gara-gara harta. Cukup kita berteman, enggak usah bisnis bareng. Udah antum bisnis sendiri aja. Ya. Karena beratnya fitnah harta, ya. Karena pertikaian permusuhan ternyata paling banyak masalah harta. Makanya tadi Nabi SAW sampai mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdu khamisah, ya. Celaka itu hambanya dinar, hambanya dirham dan pakaian, ya. Dan ingat, Pak, kekayaan itu kata Allah Jalla wa Ala, kalla innal insana la yadgha, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar akan melampaui batas berbuat zalim, ara'ahus taghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Kata para ulama di sini salah satu tafsirannya ketika dia merasa dirinya kaya, merasa hartanya banyak. Maka berhati-hati wahai saudaraku, mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala dengan fitnah harta ini, ya. Jangan sampai kita terjerembab kepada sesuatu perkara yang akan membinasakan kita. Hidup kita tidak lama lagi, ya. Maka kalau kita diberikan oleh Allah harta, jadikan harta itu tadi penuh keberkahan, kebaikan untuk mencari ridha Allah. Kalau memang harta kita sedikit, bersabar. Enggak apa-apa, itu ada hikmah yang besar, karena tadi Nabi tidak khawatir akan kefakiran kita, ya. Maka bersabarlah, ya. Tetap bersabar, karena orang yang bersabar dan dia senantiasa di atas ketakwaan, maka inilah jalan sebaik-baiknya seorang hamba, ya. Taib, mungkin ini, ya, Anda tidak bisa mungkin membacakan seluruh keterangan para ulama karena waktu kita yang sudah cukup siang, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ya, Pak Salani, silakan. Waalaikumsalam. Ya, bagus ya. Ya. Taib. Ya, ini bagus. Sebetulnya tadi sudah terjawab dalam kajian kita, ya. Karena ingat Nabi SAW, ya, telah mencontohkan kepada kita bahwa harta itu tidak dicela dan tidak dipuji berlebihan, ya. Artinya juga, makanya tadi saya katakan Islam bukan agama yang menjadikan seseorang itu ketika kata-kata sabar ini makanya harus diluruskan, Pak. Orang Indonesia ini kan apa ya? Menurut saya itu bahasanya itu sangat terlalu sederhana, ya. Jadi kalau sabar itu kayaknya dalam Indonesia tuh diem, nggak ngapa-ngapain gitu, ya. Udah pokoknya apa, nggak perlu pasrah, lebih kepada pasrah tuh sabar, ya. Padahal maksudnya sabar itu hendaknya seorang itu berdiri di atas al-haq, kebenaran, dan di atas petunjuk. Nah,
Sementara manusia ini tadi yang Bapak katakan, betul, orang kalau hidup juga nggak punya harta susah. Sekarang buktinya dalam Islam ada syariat zakat, ada syariat haji, ada syariat jihad. Kalau nggak punya harta gimana Pak? Ya? Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum telah, kata Nabi, memborong seluruh pahala hijrah. Gimana nggak diborong sama Abu Bakar? Ya, ontanya yang nyiapin Abu Bakar. Ya, perbekalannya yang nyiapin dari pihak Abu Bakar. Sampai penunjuk jalannya budaknya Abu Bakar. Maka orang punya harta juga bagus. Dan dakwah kita pun ini butuh harta. Ya, Ustadz kalau nggak punya harta gimana dia sampai ke masjid buat beli bensin? Ya kan? Apalagi kalau ustadznya mobilnya Mercy, bensinnya mahal, kan gitu kan? Masuk tol harus punya e-tol, ya kan? Butuh harta, harus punya harta. Oleh karena itu tadi seorang harus mencari maisha. Islam mengajarkan demikian. Lihat Abdurrahman bin Auf, 10 sahabat yang pasti masuk surga. Ketika hijrah minta ditunjukkan di mana pasar. Berusaha dia bekerja. Abu Bakar bisnisnya besar, Utsman bin Affan bisnisnya besar. Maka jangan sampai ada berpikir, oh kalau dibilang sabar berarti pasrah nih, udahlah kita. Tadi saya katakan juga ada orang kalau habis hijrah dia tinggalkan semuanya, terus ujung-ujungnya jualan madu dan kurma. Ini juga keliru Pak, enggak seperti itu. Antum menjadilah profesional. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pedagang, ada yang menjadi ya banyak hal. Enggak dilarang dalam Islam. Tetapi hendaknya dia, artinya dengan fitnah harta ini, ya dia bersabar. Imma dia diberikan lebih oleh Allah atau imma dia dikurangi. Maka sabar karena dia tahu itu hanya ujian. Tadi yang kata Umar bin Khattab, al-ghina wal faqr adalah dua tunggangan. Yang suka tidak suka engkau pasti akan tunggangi itu. Sabar Pak. Dan terkadang ada orang awalnya diberikan kekayaan, habis itu jadi miskin. Atau ada orang yang tadinya miskin lalu jadi kaya. Walaupun kita ini terus terang jujur punya, kalau kita jujur tetap kalau disuruh pilih mau diuji jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Kaya tetap. Pasti kaya Pak. Ya? Jujur kan? Iya. Padahal resiko lebih ringan jadi orang miskin. Tapi kenapa Pak kita tetap milih kaya? Jawabannya surat Ali Imran ayat 14. Zuyyinat linnasi hubus syahwat. Karena manusia itu diberikan syahwat sehingga dia memang suka dengan harta, wanita dan seterusnya, wanita kepada laki-laki, ya, tunggangan dan seterusnya. Tapi yang jelas kita harus tahu ilmunya, kaidah-kaidahnya sehingga orang mukmin itu tahu batasannya. Dia cari Pak, tapi ketika sudah ada warning ini haram, mundur Pak. Nggak ada cerita. Ya. Saya punya kisah Pak, saya kebetulan saya bisnis di kesehatan ya Pak ya. Selesai ada pengadaan ya beberapa tahun yang lalu di salah satu rumah sakit di Jawa Barat, nggak perlu saya sebutkan. Saya dipanggil oleh direkturnya, Pak bisa datang Pak? Ya saya datang. Pas saya datang beliau sampaikan, ini Pak kejaksaan minta sponsor nih Pak, ya minta bagian lah. Kan Bapak habis dapat proyek lumayan, ya berapa nih kira-kira Bapak bisa kasih? Ya saya katakan saya nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Kenapa Pak? Saya katakan langsung haram. Maka direktur rumah sakit tersebut langsung terdiam. Haram ya Pak ya? Iya haram. Saya muslim, Bapak muslim gak? Saya langsung gitu. Kira-kira kalau ngasih sesuatu yang tidak ada juntrungannya itu namanya haram kan? Atau kalau istilah keren kita gratifikasi. Ya enggak? Iya, haram gak Pak? Oh iya haram. Akhirnya dia malu Pak, dia kumpulkan penunjang medis dan seterusnya, wadir-wadirnya. Lalu dia katakan, Pak saya minta maaf, ini sebetulnya Pak, kami ini orang-orang baik Pak. Tapi kebetulan ada setan datang ke kami Pak, minta uang haram, minta uang setan, yang setan itu mau makan uang setan juga Pak. Gitu kira-kira Pak. Itu yang dikatakan ke saya Pak. Maka saya katakan afwan, saya tidak bisa. Ya. Maka kita harus tegas Pak, seorang mukmin harus begitu. Nggak boleh dia, wah ya nggak gimana ntar nggak dikasih proyek lagi. Enggak, saya nggak ada cerita. Nggak dikasih proyek ya sudah. Dan selalu yakin, satu di sini lepas, Allah buka di pintu di sini. Sinilah, sini dapat lagi. Sampai kapan Pak? Sampai memang rezeki saya telah selesai. Yakin. Itulah orang beriman.
Karena kita tahu rezeki kita di langit. Makanya sempat ada seorang dikhabarkan kepada dirinya, "Hei, toko kamu kebakaran, gimana nanti gini-gini?" Kata dia, "Oh, kebakaran di sini kan?" "Iya." "Ya udah. Tetap itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Tapi kata beliau, "Tenang, enggak masalah. Rezeki saya di langit. Bukan di toko. Toko sini selesai, nanti Allah akan buka yang lain. Yang penting kita usaha. Antum keluar rumah ya." Makanya Anda selalu ingatkan ya, seluruh kolega-kolega, teman-teman kadang-kadang, hatta ya kantor Anda, dia bilang, "Buka pagi-pagi." Buka. Kenapa? Pagi itu waktu yang diberkahi. Urusan nanti Allah yang datangkan. Berapa banyak ya akhi kita bisnis, kita nggak pernah ngasih penawaran ke tempat itu, tiba-tiba datang PO dari situ, Pak. Tapi ada tempat udah follow up berulang-ulang, nggak beli-beli, Pak. Iya, ya kan? Sahih. Itu menandakan rezeki itu Allah yang atur. Tapi kita wajib ikhtiar sebaik-baiknya, Pak. Maka jangan sampai salah tadi ya, Pak. Ada orang mengatakan, "Oh, saya sabar aja, udahlah, saya gini-gini aja." Enggak. Antum boleh punya usaha untuk punya perencanaan tahun depan biar growth bagaimana, tapi ada aturannya. Siapa yang mengatur? Allah dan Rasulnya. Transaksinya harus benar. Lihat dahulu di zaman Umar bin Khattab, di pasar itu, Pak, yang mau berjualan harus paham fikihnya. Paham fikih untuk jual beli. Ketika ada seseorang di zaman Umar, Pak, dia sengaja menjatuhkan saudaranya di samping dengan perang diskon. Diturunin harganya, Pak, kasih diskon, Pak. Sehingga orang beli ke situ. Apa kata Umar? "Naikkan hargamu atau aku cambuk?" Naikkan hargamu atau aku cambuk? Gak boleh merusak harga pasar. Ya. Hari ini kita lihat orang berdagang luar biasa, mengerikan ya. Gak tahu fikih, hajar sana, hajar sini. Ya. Bahkan saudara yang sudah akad, dia tiba-tiba masuk lagi dari belakang, memberikan ini dan itu. Tapi lagi-lagi Pak, orang beriman gak boleh tertipu. Kita serahkan hidup kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Kalau kita lepas pada satu sisi, yakinlah itu yang terbaik pilihan Allah. Akan ada hikmah nanti di belakangnya, Pak. Akan ada hikmah. Ya, akan ada hikmah. Baik. Ada pertanyaan lagi ya, Pak? Waalaikumsalam. Bersabar. Apa? Kalau dua-duanya sama-sama takwa. Baik. Baik. Ya, saya bisa menangkap pertanyaan. Baik, bagus. Ketika ada orang miskin, tadi dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, beliau memberikan jawaban yang sangat baik sekali ketika ditanya mana yang lebih afdol, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Maka beliau mengatakan yang paling afdol di antara mereka yang paling bertakwa. Lalu beliau membawakan surah Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, sementara tanya, kalau dua-duanya bertakwa gimana, Ustaz? Jawabannya sederhana. Kata Nabi SAW, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. Apa maksudnya, Pak? Karena takwa itu merupakan amalan yang sangat berkaitan dengan apa yang ada dalam hatinya yang menghujam, maka ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Makanya kalau anak tanya mantum, Abu Bakar bertakwa enggak? Bertakwa. Umar bertakwa enggak? Bertakwa. Utsman bertakwa enggak? Bertakwa. Tapi apakah sama ketakwaan Abu Bakar dengan Umar? Tentu berbeda. Kan gitu kan? Jadi ketakwaan itu tergantung yang menghujam, ya. Dan terbukti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum sampai diberikan gelar As-Siddiq karena beliau membuktikan ketakwaan mereka di atas level dari sahabat yang lain. Ketika diuji dengan fitnah dari Abu Jahal ketika memfitnah Nabi SAW ketika Mi'raj, maka mereka mengatakan, lihat Nabi Muhammad telah gila, Muhammad telah gila, Muhammad telah gila. Dan itu harus kita akui kalau belajar tarikh, sebagian para sahabat tuh guncang loh hatinya. Karena emang gak masuk akal kan? Malamnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit, pagi-pagi udah lagi di mari. Kalau bahasa Betawi ini. Kalau zaman ini saja Pak yang sudah ada pesawat,
Mungkin manusia masih ragu, kan gitu ya. Gimana di zaman itu? Ya, manusiawi memang. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Yang ngomong siapa? Muhammad. Oh, kalau Muhammad yang ngomong, jangankan seperti itu, lebih dari itu aku beriman. Maka beliau langsung mendatangi tempat yang biasa orang-orang Quraisy memberikan maklumat. Maka lihat kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi demi Allah ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, seandainya di hadapanku ada tembok berwarna putih dan mataku membenarkan itu putih dan seluruh manusia mengatakan temboknya putih, namun kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan temboknya hitam, demi Allah aku dustai mataku dan aku dustai seluruh manusia dan aku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai, Pak. Itu ketakwaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kenapa melampaui seluruh para sahabat, maka mendapatkan gelar Asy-Siddiqu Akbar. Allahu Akbar, yang membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi ketakwaan itu bertingkat-tingkat, ya. Maka kalaupun mereka sama-sama bertakwa bertingkat-tingkat. Adapun tadi riwayat yang antum sampaikan itu adalah kisah tentang yakni orang-orang miskin yang mengadukan nasibnya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, orang-orang kaya telah melampaui kami, ya. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya harta, mereka bisa haji, bisa umroh, bisa jihad, kami nggak bisa ya Rasulullah. Lalu Nabi memberikan mereka wejangan, maka hendaknya kalian ucapkan subhanallah 33 kali setelah sholat, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Maka kalian akan mendapati seperti yang didapati oleh orang-orang kaya tersebut. Lalu kalau orang kaya itu melakukannya juga ya Rasulullah, maka itulah nikmat yang Allah lebihkan kepada orang kaya tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang kaya bisa begitu? Tidak juga, ya. Makanya Nabi mengatakan Allah berikan kepada yang Allah kehendaki kebaikan. Tapi artinya di situ faedah dari hadis itu sebetulnya apa? Lihatlah orang-orang beriman yang mereka irikan selalu perkara akhirat. Mereka nggak iri, nggak ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah gimana nih harga minyak naik, harga beras naik, harga korma naik, enggak. Yang diadukan orang-orang kaya telah melampaui kami ya Rasulullah, karena mereka bisa haji, bisa umroh, bisa ini dan itu. Ya, itulah yang mereka keluhkan kepada Nabi SAW, karena mereka cita-cita hidupnya adalah akhirat. Maka hendaknya kita ingat senantiasa wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.